Bonceng lelaki lain, seorang pria di Bekasi, Jawa Barat tega menghabisi nyawa teman dekatnya yang kedapatan membonceng istrinya dengan sepeda motor. Korban alami 3 luka tusukan. Jasad pria bernama Yopandi berusia 22 tahun dievakuasi petugas dari area Pasar Babelan, Kabupaten Bekasi pada Kamis pagi. Tak jauh dari jasad korban ditemukan sepeda motor yang diduga miliknya dalam kondisi rusak di bagian depan. Sebelum kehilangan nyawa, korban yang merupakan pedagang buah itu berboncengan motor dengan istri teman dekatnya. Rupanya suami wanita tersebut memergoki hingga tersulut emosi karena menduga ada perselingkuhan. Ia lantas menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Korban ini membonceng istri pelaku. Nah, kemudian berpapasan, sudah turun. Kemudian korban boncengan dengan pelaku dan istri korban boncengan dengan temannya. Usai menusuk korban, pelaku melarikan diri dan sedang dalam pengejaran polisi. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi. Muhabar melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Astagfirullah, karena salah sangka pelaku dengan tega menghabisi nyawa korban dengan dasar cemburu. Padahal Allah sendiri tidak suka dengan cemburu yang berlebihan akan sesuatu. Niscaya Allah sendiri yang bisa cemburu pada kita. Kita langsung ke Ustaz Muhammad Arifin. Boleh sebut dan jelaskan Ustaz, cemburu yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam itu seperti apa? Ya, yang boleh itu cemburu kan sebutnya begini ya, itu fitrah lah, naluri manusia rata-rata punya rasa cemburu. Bahkan dulu disebutkan dalam hadis juga ya, Aisyah radhiyallahu anha itu juga cemburu ketika Nabi masih menyebut-nyebut nama istri beliau yang pertama, Khadijah. Padahal istri itu udah meninggal dunia gitu ya. Padahal saat itu Rasul sedang bersama istri yang lain, bersama Aisyah, tapi kok masih sering menyebut nama Khadijah. Aisyah itu cemburu. Nah, yang cemburu semacam itu sebetulnya fitrah manusia, wajar gitu ya. Nah, tapi kemudian ketika cemburu itu kita tindak lanjuti dengan secara berlebihan, bahkan sampai membunuh, itu tentu saja akan menjadi hal yang berbeda ceritanya, itu terlarang gitu ya. Itu tadi yang sekedar merasa kok Rasul lebih cinta pada istri yang lain sih daripada saya, itu wajar. Itu masuk dalam keadaan kita sekarang ini, umpamanya kok itu orang kayaknya dekat banget sama istri saya gitu. Terus saya merasa jangan-jangan ada apa-apa. Itu sebatas itu masih wajar. Sebagai bentuk kehati-hatian. Jangan-jangan memang benar, lalu kita akan tindak lanjuti gitu. Nah, yang semacam itu sekali lagi wajar. Tetapi ketika cemburu kemudian sampai berlebihan, merenggut nyawa dan seterusnya, apalagi belum terbukti benar salahnya, itu tentu saja tidak bisa dibenarkan. Nah, yang dibenarkan lagi salah satunya ketika cemburu itu didasarkan pada praktek yang merugikan atau menyalahi syariat Islam. Dulu zaman Rasul juga ini ada perempuan sedang mau menjahit pakaiannya, duduklah dia di kursi sambil pakaian itu sedang dijahit. Lalu ada orang Yahudi mengaitkan pakaian si perempuan itu di paku kursi dengan harapan nanti kalau dia bangun pakaiannya nyangkut lalu menjadi terbuka dan badannya terlihat. Dan benar saja, ketika pakaian yang dijahit itu selesai, dia bangun untuk pulang. Setelah dia pulang, ternyata kemudian pakaian yang nyangkut itu membuat dia sebagian tubuhnya itu terlihat. Dan orang Yahudi tertawa, terbahak-bahak, menyoraki lah gitu. Nah, lalu ada orang Muslim yang melihat kejadian itu cemburu betul. Wah, ini kok orang Islam, perempuan Islam dibeginikan. Lalu marah-marah sama orang Yahudi itu dan mengakibatkan pertumpahan perang lah gitu ya. Itu Rasul membenarkan perilaku laki-laki yang tadi cemburu terhadap perempuan. Bahkan perempuan itu bukan siapa-siapanya, bukan anaknya, bukan istrinya, tapi dia seorang muslimah yang pakaiannya disangkutkan ke paku sehingga ketika bangun dia ini menjadi terlihat tubuhnya, auratnya. Itu kan sudah soal kehormatan gitu, soal agama, soal aurat yang harus dijaga tapi dibuka gitu oleh kelompok orang Yahudi. Nah, cemburu terhadap perempuan yang begitu itu boleh gitu. Perempuan siapa saja, itu bukan anak kita, bukan siapa-siapa kita. Begitu ada orang yang berpakaian rapi, sopan tapi kemudian dilecehkan, nah kita harus cemburu dong, kita harus marah sama orang yang melecehkan. Itu saya kira itu dua hal itu cemburu yang dibolehkan gitu ya. Bukan cuma perempuan sebetulnya, siapa saja, laki-laki pun ketika umpamanya
sedang melakukan syariat yang bagus gitu ya, lalu kemudian dihina, dilecehkan, dan kita berusaha membenarkan, menolong orang itu dan melawan pihak yang melecehkan, itu kan juga dasarnya cemburu terhadap ajaran agama kita yang dilecehkan. Nah itu benar, boleh gitu ya Kak Ilham. Ya Ustaz, tapi wajar tidak kalau misal dalam kehidupan berpasangan, mungkin salah satu dari kita lebih posesif begitu ya, suka ngecek HP, ataupun juga suka cemburu terhadap hal-hal yang sebenarnya sepele gitu. Pendapat Ustaz gimana? Ya itu tadi ya, sebatas ada semacam kekhawatiran, ini jangan-jangan pasangan saya ada main, karena kok dekat sekali dengan si fulan umpamanya. Itu sebatas itu wajar. Bahkan kalau tidak ada cemburu sama sekali itu bisa dipertanyakan juga cinta pasangan itu ya. Karena ada dalam hadis yang lain. Ketika seorang laki-laki, seorang suami tahu istrinya umpamanya dekat dengan laki-laki lain gitu, lalu dia diam, nggak, paling gitu main-main aja, nggak akan terjadi apa-apa. Itu kan sikap yang begitu itu malah disalahkan oleh Rasul, karena itu akan membiarkan atau memberi peluang bagi setan untuk masuk kepada istri tadi. Istri kemudian udah enak, suami saya nggak cemburu, kalau suami saya nyantai aja, dia akan bisa semakin lanjut gitu loh. Jadi cemburu yang sebegitu itu ya lihat HP sekali-sekali, atau nanya umpamanya ketika istrinya kok deket sama si A gitu, kamu kenapa kemarin kok sampai sekedar bertanya begitu itu nggak ada masalah, atau menyelidiki sendiri sampai kemudian kita tahu. Nah setelah tahu persoalannya ternyata nggak ada apa-apa, sebatas komunikasi biasa umpamanya. Nah itu baru kemudian kalau sudah tahu itu kan kita bisa ambil sikap gitu ya, yang benar gitu, yang baik. Yang jelas saya kira perlu ada keterbukaan di antara sama suami dan istri itu ketika ada hal-hal yang mencurigakan ya, yang mencurigakan kita perlu tahu, perlu menyelidiki. Itu tanda cemburu, dan cemburu itu tanda cinta. Gitu. Kalau kita tidak cemburu ya tidak cinta. Bahkan Rasul mengatakan tuh laki-laki yang tidak cemburu, dayus namanya, itu menjadi nanti ya bisa diancam ini juga, hukuman siksa juga, karena dia membuka pintu gitu ya bagi setan untuk membiarkan istrinya menjadi larut mungkin saja main serong dengan laki-laki lain, karena merasa aman, tidak dicemburui, tidak ditegur, tidak diingatkan oleh suaminya. Jadi memang sekali-sekali untuk mempertahankan cinta, cemburu itu boleh. Hal-hal yang semacam tadi yang disebutkan oleh Kak Ilham itu ada bagusnya, Kak Ilham. Iya Ustaz, berarti sekali-kali boleh ya, masih wajar gitu. Karena kita menutup celah supaya setan tidak mempengaruhi seseorang untuk berselingkuh misalnya ya. Baik.